Halo semuanya, selamat datang di channel Autodriver. Mercedes-Benz GLC 300 generasi terbaru. Kami sudah mendapatkan unit testnya. Sebenarnya kami sudah membuatkan video first impressionnya waktu itu pada saat peluncuran pertama kalinya pada ajang Star Expo di Senayan City. Dan pada kali ini kami akan berfokus kepada bagaimana rasa berkendaranya, bagaimana rasa ketika berada dalam kabinnya, dan tentu beberapa aspek penting seperti performa, kemudian konsumsi bahan bakarnya. Ikuti terus video ini sampai selesai. Mobil ini pertama kali meluncur di pertengahan 2023 lalu dan mobil sudah dirakit di pabrik Mercedes-Benz di Wanaherang, Jawa Barat dan dipasarkan dalam harga 1,425 miliar rupiah off the road. Harga yang cukup bersaing, dan untuk pasar Indonesia GLC hanya hadir dalam satu varian seperti ini, GLC 300 4MATIC berpenggerak all-wheel drive. Mungkin nantinya akan seperti generasi sebelumnya yang hadir juga dengan versi GLC 200. Jadi kalau di mobil ini dia mesinnya sama persis dengan C-Class. C-Class itu ada yang versi C200. Nah, mungkin nantinya dia juga akan hadir GLC 200 yang bermesin lebih kecil, yaitu 1500 cc. Kemudian untuk video review lengkap bagaimana eksteriornya, desainnya, ruang kabinnya, akomodasinya sebenarnya sudah kami jelaskan di video first impressionnya. Anda bisa klik link di atas, dan ya kami akan membahas sedikit mobil ini dari highlight saja. Seperti di bagian depannya bisa dilihat, ini desainnya sebenarnya kalau dibandingkan generasi terdahulu itu, kalau melihatnya di jalan gitu, melihat sepintas itu rasanya gak berbeda jauh dengan generasi sebelumnya ya. Itu juga terjadi pada C-Class sebenarnya. C-Class W206 dengan W205 itu secara garis bodi itu tampak hampir serupa gitu. Tapi ya tentu mobil ini hadir dengan beberapa aksen serta pembaruan yang lebih modern, lebih canggih, dan sebenarnya semuanya berubah. Tapi memang dia desain bahasanya kalem. Kemudian dia GLC 300 ini memang didominasi oleh bahasa desain-desain yang membulat gitu. Jadi bagian depan bisa lihat ini serba bulat, tidak ada yang aksen-aksen tegas. Dan di generasi terbaru ini kami dapat menyimpulkan bahwa terdapat segmentasi yang cukup besar antara GLC dengan pesaing utamanya, yaitu BMW X3. GLC ini modern. Memang dia mewah, modern, tetapi boleh dikatakan dia itu bahasa desainnya lebih feminim gitu. Mungkin cocok untuk wanita. Tetapi untuk BMW X3 itu dia memang desainnya lebih kekar, lebih maskulin, lebih macho, lebih ke arah sporty gitu. Jadi ya ini jadi benar-benar segmentasi yang berbeda gitu. Jadi misalkan Anda menginginkan sebuah SUV Eropa compact seperti ini tapi yang desainnya kalem, desainnya lebih feminim, itu Anda bisa memilih GLC. Sedangkan yang sporty, yang lebih manly itu Anda bisa memilih BMW X3. Berbeda dengan GLC generasi sebelumnya yang dia masih ada gitu unsur-unsur kekar, unsur-unsur maskulinnya. Di GLC ini dia lebih kalem gitu. Kemudian dia sudah mengatur bahasa desain Mercedes-Benz terbaru. Seperti di bagian depannya grillnya ini bahasa desain Mercedes-Benz terbaru ya ini. Star pattern grill, jadi ada logo-logo bintang khas logonya Mercy di sini nih di grillnya. Kemudian lampu utamanya sudah dilengkapi dengan digital light LED. Ini teknologi ini sebenarnya setara dengan Mercedes-Benz S-Class generasi terbaru. Dia penerangannya maksimal, kemudian dia lebih tajam, dan banyak kelebihan yang dimiliki oleh headlampnya ini. Sekarang kita lihat bagian mesinnya. Ya, untuk mesinnya dia dilengkapi dengan mesin 2000 cc 4 silinder turbo, tetapi dia berpadu dengan teknologi hybrid ringan atau di Mercedes-Benz itu lebih terkenal dengan nama EQBoost. Nah, jadi motor listrik ringannya itu dia akan membantu mendorong tenaga, dan keseluruhan tenaga mesin terbarunya ini 2000 cc ini mencapai 258 horsepower serta torsi 400 Nm. Tentu itu adalah sebuah tenaga yang besar untuk sebuah mesin 2000 cc 4 silinder turbo. Dan ya sebenarnya teknologi ini sudah banyak ditemukan di berbagai mobil-mobil premium ya, di Mazda CX-60 misalkan. Kemudian di berbagai model BMW, tapi BMW itu masih yang 6 silinder, yang mesin B58 itu dilengkapi dengan mild hybrid.
Dan untuk Mercedes-Benz sebenarnya pertama kali diciptakan itu untuk pasar Indonesia ya, di C200 generasi sebelumnya atau W205 yang versi terakhir. Itu sudah ada EQ Boost seperti ini. Kemudian mesin ini berpadu dengan transmisi otomatis 9 percepatan dan mengalirkan semua tenaganya ke 4 rodanya karena dia dilengkapi dengan teknologi 4MATIC. Dan untuk bagian belakang bisa dilihat, nih GLC 300 4MATIC merupakan variannya all-wheel drive versi tertinggi dan salah satu di Indonesia saat ini. Mungkin ya seperti saya sebutkan juga sebelumnya akan hadir varian GLC 200-nya yang tentu harga jualnya lebih bersaing. Kemudian untuk masalah desain sendiri seperti ini, dan untuk lampu belakangnya memang dia identik sekali dengan saudara sedannya yaitu C-Class W206. Dia full LED dan dia desainnya mirip gitu dengan C-Class. Memang Mercedes-Benz itu ya antara model sedan dan model SUV itu emang agak mirip-mirip ya, agak identik gitu di sana. Kemudian di bagian bawah terdapat diffuser berwarna krom seperti ini, dan yang menjadi ciri khas model Mercy terbaru adalah ini nih, yang non AMG ya. Aksen knalpot palsu di bagian sini sebenarnya untuk mempercantik, tapi ya dia tidak ada knalpot sama sekali, tidak ada pipa sama sekali. Pipanya ini ada di bagian bawah bumpernya. Kemudian untuk bagasi, bagian samping, akomodasi belakang itu sudah saya jelaskan sebelumnya di video first impression-nya. Sekarang saya akan membahas sedikit bagaimana rasanya di balik lingkar kemudinya. Dan saya sudah berada di balik lingkar kemudinya. Ini saya nyalakan dulu karena panas di luar. Nah tuh, dia karena dilengkapi dengan matte hybrid, jadi dia tidak ada lagi suara cranking. Jadi benar-benar langsung nyala, reng, gitu, nggak ada cet, udah nggak ada gitu. Kemudian ya, secara overall interiornya memang ini sama dengan bagian luar ya. Bahasa desain itu mirip sekali dengan model Mercedes-Benz terbaru, terutama dia mirip dengan C-Class W206. Lagi-lagi juga terjadi di ruang kabinnya. Tapi ya nggak apa-apa, itu menjadi hal yang positif karena di C-Class itu ruang kabinnya sangat cantik, dan perlu diakui memang model Mercedes-Benz terbaru itu memiliki ruang kabin yang sangat cantik, sangat menawan, apalagi dia dilengkapi dengan ambient light yang keren. Ini ketika nyala di malam hari, itu perlu diakui ambient light dari Mercedes-Benz itu selalu atraktif dan yang terbaik gitu di kelas. Jadi dia bisa menciptakan ruangan yang lebih mewah berkat permainan lampu-lampu dari ambient light ini. Kemudian yang menjadi ciri khas juga adalah berbagai aksen-aksen floating ditemukan di mobil ini. Lihat nih, di bagian head unitnya dia floating. Kemudian di bagian ini pengaturan electric seat dan handle pintu ini floating lagi. Kemudian ini seperti floating, seperti melayang. Ini juga nih, tuh seperti floating. Kemudian di ini nih, di bagian door trimnya untuk pegangan tangan ini juga terlihat dia memiliki desain yang floating. Kemudian yang saya suka juga dari model Mercedes-Benz terbaru yaitu W206 ke atas ya, di C-Class ke atas, di GLC, di S-Class, itu adalah dia berubah menjadi driver oriented gitu. Ini bisa dilihat untuk bagian head unitnya itu dia sedikit ditekuk ke arah kanan gitu. Jadi sangat mudah dioperasikan oleh pengemudi, apalagi dia layarnya di bawah seperti ini. Kemudian yang paling menarik adalah pengaturan AC-nya berada di bawah. Jadi biarpun dia terintegrasi untuk pengaturan AC-nya jadi satu dengan layar seperti ini, tapi untuk mengoperasikan itu sangat gampang gitu. Ini saya suka dari model Mercedes-Benz terbaru gitu. Misalkan nih climate menu, ya udah tinggal atur. Kemudian AC-nya juga kalau ngatur suhu tuh deket gitu. Ini saya suka deh, Mercy terbaru seperti ini nih, gampang. Malah di rivalnya yaitu di BMW, mengatur AC-nya tadinya kan dia memiliki instrumen tersendiri gitu, pengaturan AC di bagian tengah, di bagian sisi AC. Pada model terbarunya dia dipindahkan ke bagian curve display-nya itu, jadi itu lebih effort gitu untuk mengatur AC-nya. Di Mercy lebih gampang gitu. Kemudian fitur sebenarnya mirip dengan C300, tetapi karena ini dia SUV, dia berpenggerak 4-wheel drive, dia ditambahkan dengan mode berkendara off-road. Di sini ada, nah ya tampilannya off-road ini ada position, longitude, dan kemudian dia dilengkapi juga dengan DSR. DSR itu kalau di mobil lain itu bahasanya Hill Descent Control, tapi Mercy itu selalu punya bahasa tersendiri. Nah dia namanya DSR ya, atau Downhill Speed Regulation
DSR. Jadi dia akan menahan laju mobil ketika mobil ini berada di turunan yang curam. Nah, dia akan menahan laju secara komputerisasi. Kemudian kita balik lagi ke mode off-roadnya. Kita lihat, nah DSR. Kemudian ada kamera. Nah, kamera ini menarik karena dia bisa menampilkan citra ke bawah gitu untuk kameranya. Tapi waktu peluncurannya Mercedes-Benz itu menyebutkan bahwa GLC ini memiliki kamera di bawah bagian mesinnya. Jadi Anda bisa melihat obstacle yang berada persis di bagian bawah mobil. Tapi kenapa di mobil ini citranya tidak terlihat ya? Tapi nggak apa-apa, ini udah keren kok. Kameranya ini udah ngadep ke bawah seperti ini. Jadi kalau off-road tuh nggak perlu lagi lihat-lihat sisi-sisi gitu. Hanya mengandalkan kamera saja ini sudah clear, sudah jelas gitu. Kemudian ada elevasi, ini elevasi sekarang kita syuting berada di ketinggian 31 meter. Dan juga yang lain-lainnya fiturnya masih sama ya, Apple CarPlay, Android Auto Wireless, kemudian comfort, ambient light yang bisa diatur banyak sekali pilihan warna sampai 64 pilihan warna, brightness bisa diatur, efek, sama lah dengan C-Class pokoknya. Info, terus mode berkendara itu ada 5 ya. Kalau di Mercy biasa, di sedan itu ada 4, Eco, Comfort, Sport, Individual. Kalau di mobil tambahkan mode off-road. Ya, masih sama. Kemudian lingkar kemudi ini dia menggunakan setir dari E-Class facelift yang AMG ya, yang tipe tertingginya. Ada 2 baris seperti ini untuk bagian tengahnya, spoke tengahnya ini, dan semuanya sudah kemudian semuanya sudah seakan-akan tanpa tombol fisik gitu. Jadi tombol seperti ini untuk menaikkan volume tuh tinggal digeser, untuk menurunkan tinggal digeser lagi, juga di bagian tengahnya. Ini untuk menaikkan volume ini tinggal geser gitu. Jadi seakan-akan mobil ini tidak ada lagi tombol fisik gitu dibuatnya. Sesimpel itu, dibuatnya seelegan itu. Dan sama panoramik juga dia sudah menggunakan sistem sentuh seperti ini. Sentuh gitu. Kemudian untuk membukanya sentuh lagi. Nggak lagi menggunakan tombol fisik ya, keren ini. Dan oke, oh ya, salah satu perbedaannya dibandingkan C300 yang versi tertinggi ya, C300 AMG Line, itu adalah speakernya. Kalau di C300 dia speakernya justru dia speaker biasa, bukan speaker aftermarket. Kualitas suaranya jujur untuk sebuah Mercedes-Benz itu ya biasa aja. Di GLC 300 ini karena dia dilengkapi dengan speaker Burmeister, itu suaranya wah premium sekali. Rasanya itu wah enak banget speakernya, benar-benar kualitas suaranya bagus. Dan mungkin yang terbaik di kelasnya, karena speaker dari Mercedes-Benz itu dari model ke model itu terasa dia yang paling enak gitu didengar dibandingkan model-model rivalnya. Kemudian pengaturan jok bisa diatur secara electrical, maksud saya setir electrical untuk tilt dan teleskopiknya, jok juga demikian. Dan juga untuk pengaturan jok ini dia sama dengan C-Class, disentuh saja, tidak perlu tekan lagi. Jadi tombol fisik itu dikit sebenarnya di mobilnya, jadi power window, kemudian di door lock, dan iya udah nggak ada ya di bagian lampu aja nih. Ini menggunakan elektrokromatik. Ya, that's all. Secara overall emang keren GLC 300 untuk ruang interiornya. Mirip dengan C300 dengan C-Class, tapi rasanya ini lebih menawan lagi. Dan sekarang saatnya untuk menceritakan kepada Anda semua bagaimana rasa berkendaranya, bagaimana fitur-fitur berkendaranya, kemudian performa mesinnya, rasa suspensinya, dan juga konsumsi bahan bakarnya. Oke? Let's go! Sebelum kami menyampaikan tentang impresi berkendaranya, kami lajukan terlebih dahulu mobil ini ke SPBU Shell untuk diisikan bahan bakar berkualitas, yaitu Shell V-Power Nitro Plus. Shell V-Power Nitro Plus adalah bahan bakar oktan 98 dengan standar Euro 4 yang bisa menjadikan mesin lebih bertenaga dan akselerasi lebih cepat. Performa kendaraan pun tetap maksimal, baik dalam kondisi jalan yang lancar maupun saat terjadi kemacetan. Teknologi baru Shell V-Power Nitro Plus dirancang untuk membersihkan 100% endapan di bagian vital mesin dan mencegah terjadinya penumpukan endapan di masa mendatang, serta memberikan perlindungan tak terkalahkan dari korosi. Semakin sering mengisi bahan bakar di Shell, Anda juga bisa menemukan poin program loyalitas Shell Go Plus yang bisa Anda gunakan untuk mendapatkan diskon bahan bakar pada pengisian berikutnya. Jangan lupa download aplikasi Shell Asia dan lakukan registrasi member Shell Go Plus untuk bisa rasakan manfaatnya. Shell V-Power Nitro Plus, mesin lebih bertenaga,
akselerasi lebih cepat. Selain mewah dan menawan, ternyata sistem entertainment berbasis MBUX generasi terbaru ini memberikan pengalaman yang menyenangkan selama berkendara. Ya, yang saya baru sadari ketika mengendarai C-Class generasi terbaru, GLC generasi terbaru, kemudian EQE, EQS yang sudah menganut MBUX terpisah seperti ini, instrumen cluster berdiri sendiri, kemudian sistem entertainment juga sendiri, itu rasanya lebih menyenangkan dibandingkan MBUX versi terdahulu yang ada misalkan di GLA, GLB, C-Class generasi terdahulu, C-Class nggak ya, C-Class benar-benar layar sendiri juga, di GLE, GLS itu rasanya lebih enak gitu. Meski kalau di mobil-mobil tersebut dia menggunakan trackpad, di mobil ini tidak ada lagi, tapi rasanya tetap menyenangkan gitu. Jadi instrumen cluster dia berdiri sendiri. Dia benar-benar menyajikan semua informasi mengenai driving Anda, data berkendara Anda. Kemudian head unit, meski dia tidak memiliki touchpad lagi, touchpad lah bahasanya, semua dioperasikan di layar sistem entertainment ya, tapi mengoperasikan itu sangat mudah karena jarak sistem entertainment ini, layarnya ini dengan posisi mengemudi itu ideal gitu. Jadi terasa menyenangkan sekali mengoperasikannya. Kemudian ketika di malam hari, layar instrument cluster, kemudian layar MBUX-nya berpadu dengan ambient light dari Mercedes-Benz yang sangat cantik, sangat mewah, itu benar-benar terasa nuansanya itu mewah, modern, cantik, semua menjadi satu. Dan perlu diakui, saat ini ruang interior dari Mercedes-Benz terbaru itu benar-benar yang paling cantik, paling menawan, dan benar-benar futuristik. Karakter all new GLC terasa cukup sporty dari segi bantingan suspensinya. Untuk suspensinya, ya memang perlu diakui ada ubahan yang cukup signifikan di antara GLC generasi terbaru ini dengan generasi sebelumnya. Dia ini benar-benar karakternya empuk, tapi tidak seempuk yang generasi terdahulu. Ini cenderung ke arah sporty gitu. Tetapi tetap untuk handling dia tetap mumpuni, tetap cekatan, tetap terprediksi dengan baik. Meski memang kalau di jalan yang rusak itu terasa bandingannya cukup dewasa. Dan jika dibandingkan dengan BMW X3, memang X3 itu karakter lebih ke arah halus, peredamannya juga sangat baik. Kalau di GLC ini memang perlu diakui dia sedikit lebih dewasa dibandingkan pesaing utamanya, yaitu BMW X3. Dengan figur tenaga mesin yang berlimpah, rupanya konsumsi bahan bakarnya tergolong hemat. Ya, berdasarkan pengetesan kami untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, GLC 300 4MATIC berpenggerak all-wheel drive ini berhasil mencatatkan angka 10 km per liter. Sedangkan untuk rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, mobil ini berhasil meraih angka yang baik, sebenarnya 16,6 km per liter. Ya mungkin banyak yang bertanya, 16,6 tuh baik apa enggak sih? Kalau dibandingkan dengan sedannya, dibandingkan dengan mobil Eropa sendiri sih, yang berkapasitas 2000 cc itu rasanya biasa aja gitu angkanya. Iya, bisa dikatakan begitu. Tapi jika dibandingkan dengan generasi terdahulunya yang generasi lawas, bahkan dengan yang GLC 200 ya, bukan yang 300 yang tenaga mesin jauh lebih pelan, tidak sampai 200 HP, itu ternyata figur konsumsi bahan bakarnya jauh lebih baik di GLC 300 ini. Kalau di GLC 200 itu dalam kotanya hanya 8 km per liter, rute tolnya hanya 16 km per liter, yang ini jauh lebih improve. Padahal di tenaga mesinnya jauh sekali, 258 horsepower dengan 197 horsepower, itu jauh. Jadi memang benar-benar teknologi yang disempurnakan tentunya. Dia dilengkapi dengan baterai, maksud saya motor listrik ringan 48 volt, mild hybrid, dan
benar-benar berpengaruh ke konsumsi bahan bakar serta juga dapat mendongkrak tenaganya dengan cukup signifikan. Lantas, bagaimana dengan performanya? Untuk performanya sendiri, kami sudah mengetes menggunakan alat berbasis GPS. GLC 300 ini ternyata punya figur tenaga yang sangat kuat dan performa yang baik tentunya. Jadi, berdasarkan pengetesan kami, GLC 300 ini untuk menempuh 0 sampai 100 km per jam tuntas dalam waktu 6,28 detik. Yang artinya dia hanya selisih 0,1 detik ya jika dibandingkan dengan C300 yang saudara sedannya. Di C300 itu angkanya 6,17, sedangkan di mobil ini 6,28 detik. Artinya figur tenaga yang kuat. Mungkin kalau di C300 itu dia kan berpenggerak roda belakang ya. Jadi ketika start itu ada wheel spin sedikit. Di mobil ini karena dia dilengkapi dengan penggerak 4 roda 4matic, dia tidak ada wheel spin sama sekali, tapi pengorbanannya adalah bobotnya yang tentu lebih berat dibandingkan versi sedannya yaitu C300. Tapi secara overall ini adalah SUV medium yang sangat bertenaga. GLC 300 generasi terbaru ini untuk versi Indonesianya dilengkapi dengan fitur radar ADAS yang cukup lengkap. Yang pertama adalah dia sudah dilengkapi dengan blind spot warning, dan dia juga dilengkapi dengan safe exit assist. Jadi ketika Anda memarkirkan mobil di tepi jalan misalkan atau di mana saja lah, tiba-tiba ada objek yang mendekat dengan mobil ini, nah dia secara otomatis akan menyala warning di bagian sini nih, di bagian ambient bagian kanan, dan juga di bagian spion dia ada warningnya dan ada notif suaranya juga. Kemudian yang kedua adalah active brake assist. Ini kalau di mobil lain juga sebenarnya ada. Jadi ketika ada objek di depan dan Anda tidak aware dengan objek tersebut, dia akan melakukan pengereman dengan sendirinya. Dan yang ketiga adalah ada adaptive cruise control yang sudah menjadi fitur wajib di model-model Mercedes-Benz terbaru ya. Di C300 sudah ada, di E-Class sudah ada. Jadi di mobil ini tentu jadi fitur wajib. Tinggal aktifkan di set saja, itu sudah aktif untuk adaptive cruise control-nya. Dia ada beberapa step juga. Ada 4 step untuk mengatur jarak dengan objek yang ada di depan Anda. Dan juga yang menarik adalah dia dilengkapi dengan active lane keeping assist. Nah, active lane keeping assist ini kenapa menarik? Karena dia tuh sebenarnya bukan semi autonomous ya. Kalau di mobil-mobil Jepang itu kan udah semi autonomous sebenarnya, udah nih saya contohkan nih di jalanan yang kita harus putar balik dulu biar ada marka jalannya. Saya akan contohkan. Nah. Oke. Aktifkan di sini, diaktifkan juga di layar sistem entertainment-nya active lane keeping assist. Kemudian 3 pilihan juga, ada early, medium, late. Kita pilih yang early. Kemudian aktifkan saja cruise control lagi. Nah, tuh dia tuh tidak mengkoreksi setir gitu. Jadi benar-benar lempeng aja, tapi dia setirnya bergetar. Nah, kalau di mobil Jepang itu biasanya namanya adalah lane departure warning. Sedangkan di mobil ini tidak ada lane keeping assist yang beneran gitu. Jadi dia hanya menimbulkan warning ketika mobil ini berpindah jalur, Anda tidak aware gitu ya, tiba-tiba berpindah jalur. Nah, dia akan menggetarkan bagian setir dan tidak melakukan mengkoreksi juga gitu. Ini cukup menarik. Jadi secara kesimpulan fitur radarnya cukup lengkap kecuali fitur lane keeping assist yang beneran ya. Yang ada di misalkan di apa ya, di mobil Hyundai Ioniq 5 udah ada sebenarnya. Di Hyundai Stargazer malah di LMPV itu udah ada juga lane keeping assist yang bisa mengarahkan mobil di jalur yang semestinya gitu. Tapi memang mungkin ada beberapa alasan, seperti model-model Mercy dulu ya, di C-Class W205 misalkan. Itu kenapa Mercy tidak membekali C-Class dengan fitur adaptive cruise control, karena mereka menilai bahwa traffic di Indonesia itu berbeda sekali dengan di Eropa. Jadi rasanya kurang optimal gitu untuk meletakkan fitur tersebut di C-Class. Nah, mungkin terjadi juga di GLC ini, di generasi terbarunya,
dia tidak ada lane keeping assist yang sejati karena mungkin alasan tersebut. Akan tetapi, tentu mobil ini tidak luput dari beberapa kekurangan. Ya, kelemahan ini sebenarnya itu kayak sebuah mobil yang tadinya ada di negara asal yaitu Jerman, tapi tidak disesuaikan lagi dengan kondisi Indonesia gitu. Itu yang terjadi pada Mercy umumnya sebenarnya. Ini ada beberapa. Yang pertama adalah tentu saja ini fitur climate controlnya yang selalu membuka setiap beberapa menit, itu selalu terjadi, dan itu udah kita jadi lumrah gitu. Mercy ya begitu. Dari model terdahulu hingga ke model sekarang. Kemudian yang kedua adalah ini nih, kerai panoramiknya ini. Jadi kalau mungkin di negara Eropa yang panas teriknya itu tidak seterik di Indonesia gitu ya, mungkin itu menjadi relevan gitu. Tapi kalau di Jakarta itu rasanya jadi masuk gitu hawa panasnya. Dan yang ketiga adalah active brake assist-nya. Ya, itu beberapa kali saya berkendara dengan C-Class, dengan GLC ini juga itu rasanya sangat sensitif gitu. Ya memang dia melindungi orang yang pengemudi dengan mobil ini dan melindungi objek yang di depan gitu. Tapi rasanya sangat sensitif, jadi saya tuh beberapa kali itu motor lewat di bagian kiri saja, ya jaraknya tuh nggak gitu dekat dengan mobil ini, dia akan melakukan pengereman secara mendadak gitu. Jadi rasanya active brake assist itu lebih enak dimatiin gitu ketika Anda menggunakan mobil ini. Dan rasanya fitur tersebut masih mengadopsi situasi yang ada di Eropa gitu. Karena kalau di Eropa itu motor tidak terlalu banyak, trafficnya tidak sepadat di Jakarta. Jadi saran saya sih antara dimatiin atau pengaturan itu dibikin jadi yang late gitu, jangan yang early, karena jadi sensitif banget. Kemudian terakhir adalah, ini nggak ada hubungannya sih dengan mobil yang kurang disesuaikan dengan model Indonesia, yaitu remnya. Remnya ini terasa juga di C-Class, yaitu terasa kurang natural gitu. Tuh, jadi feel-nya itu agak kurang gitu. Jadi ketika ngerem sedikit nggak pakem, tapi ketika dimasukin di jejak lagi pedal gasnya, tiba-tiba ngerem banget. Itu terjadi juga di beberapa model Mercy lain. Dan GLC 300 ini juga menyimpan beberapa detail-detail menarik. Selain speaker Burmeisternya yang menciptakan seakan-akan ada konser di dalam mobil ya, itu juga dibantu oleh sistem MBUX yang terbaru ini yang dilengkapi dengan ini nih, personal sound profile yang bisa diatur banyak sekali. Ini benar-benar function only available when stationary. Jadi itu pengaturan banyak banget dan bisa diatur bass, intensive, language, brilliant, dan bisa diatur juga untuk masing-masing karakter gitu. Jadi treble-nya, kemudian middle-nya, kemudian bass-nya itu bisa diatur benar-benar banyak gitu, benar-benar apa ya bilangnya, sophisticated lah istilahnya. Jadi ini audio dari Mercy ini benar-benar nggak main-main, benar-benar dia yang terbaik lah di kelasnya. Kemudian saya suka adalah fitur voice recognition Hi Mercedes yang begitu komunikatif ya. Gitu, coba. Hi Mercedes. How may I help you? Change the ambient light to green. Okay, I am changing. Langsung berubah jadi warna hijau. Keren. Kemudian, ini dia kesimpulan dari all new GLC 300 ini. Ya, secara kesimpulan kita bahas dulu ya di bagian eksteriornya. GLC 300 ini menjelma menjadi sebuah SUV yang memang dia lebih ke arah manis gitu, manis dan juga modern. Tapi perlu diakui dia ada kesan feminimnya. Jika dibandingkan X3 ya, X3 itu benar-benar sporty, benar-benar kaku, benar-benar gagah gitu. Kalau di GLC Genesis terdahulu tuh dia masih ada kesan gagah, kesan maskulinnya. Kalau di GLC 300 GLC terbaru ini dia cenderung ke arah situ, ke arah manis, dan dia membuat segmentasi tersendiri jadinya ya.
Ketika Anda menginginkan sebuah SUV yang kalem, yang elegan, tapi mewah, Anda bisa memilih GLC. Tetapi ketika Anda menginginkan sebuah SUV yang sporty, yang manly, itu Anda bisa milih BMW X3. Nah, jika dibandingkan dengan X3, itu ada plus minusnya. Semua mobil ada plus minusnya. Tetapi ketika Anda menginginkan sebuah SUV dengan ruang kabin tercantik, terkeren, termodern di kelasnya, Anda harus pilih GLC 300 2023 ini. Oke, jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap Mercedes-Benz GLC 300 generasi terbaru. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.